meninggal Khadijah, barulah masuk wahyu turun menyuruh Nabi SAW atau mengizinkan Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, kemudian baru menikah dengan Aisyah, kemudian baru datanglah wanita-wanita yang lain. Setelah itu dinikahi Nabi SAW, itu pun wahyu dari langit, bukan keinginan Nabi SAW. Karena perilaku Nabi, perkataan Nabi semua dikontrol oleh wahyu. Jadi perilaku dan keputusan Nabi SAW itu dikontrol oleh wahyu. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku dinikahkan, maksudnya Allah perintahkan untuk menikahi dengan wanita-wanita ahli surga. Artinya yang sudah menjadi istri Nabi SAW adalah wanita ahli surga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu dari seluruh istri Nabi SAW semuanya janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anhu najmain. Aisyah saja yang perawan, yang lainnya janda. Kalau Nabi SAW mau nikah dengan perawan, tidak ada yang nolak. Waktu Nabi SAW mau melamarkan Usama bin Zaid, ya, anaknya Zaid bin Harithah, kepada seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya di Madinah, orang tuanya perempuan ini mengira Nabi SAW yang melamar. Sampai mereka mengatakan, kalau Rasulullah SAW pintu rumah kami terbuka, mau jadi istri keberapa pun tidak ada masalah. Tapi akhirnya mengatakan, enggak, ini perintah Nabi SAW untuk menikahkan dengan Usama bin Zaid. Lalu ditanyalah kepada anaknya mengatakan, kalau perintah Nabi SAW saya akan patuh. Lalu menikahlah Usama dengan anak perempuan itu. Jadi Nabi SAW bisa menikah dengan perawan semuanya, kalau Nabi SAW mau. Berarti dia ada hubungannya sama hawa nafsu. Ada pernikahan Nabi SAW teman-teman kadang-kadang karena ingin mengangkat kedudukannya para sahabat. Seperti misalnya beliau menikah dengan Aisyah, dengan Hafsah, untuk mengangkat kedudukannya Abu Bakar sama Umar, dan menjalin persahabatan yang bagus gitu. Dan ini hal yang kadang-kadang hilang di antara kaum muslimin ya. Ini sunnah Nabi SAW teman-teman sekalian, bahwasanya kita menawarkan anak kita menikah dengan sahabat kita. Karena itu kalau sahabat itu adalah orang yang baik karena keimanannya, ini adalah contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, yang akhirnya menjalin hubungan persaudaraan dengan Nabi SAW karena menikahnya anak mereka. Terkadang Nabi SAW menikah demi untuk mengislamkan suku. Seperti misalnya pada saat beliau menikah dengan Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Pada saat suku ini diserang, gitu kan, Bani Mustalik namanya, diserang oleh Nabi SAW. Nanti akan kita bahas masalah peperangan itu ya. Pada saat Nabi SAW menyerang Bani Mustalik dan menang, semuanya karena mereka melawan pada saat itu, dikalahkan, semuanya jadi tawanan. Juwairiyah binti Harith ini radhiyallahu anha menjadi bagian dari tawanan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tawarkan, hai Juwairiyah, mau nggak kamu masuk Islam? Saya bebaskan kamu dari keterbudakan. Kata Juwairiyah, tentu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa tiba-tiba kau mau masuk Islam nih? Kata Juwairiyah, sebelum anda datang wahai Rasulullah, saya melihat ada cahaya dari Madinah masuk ke kamar saya, dan saya menampilkan itu adalah anda yang datang. Maka saya menerima ini. Kata Nabi SAW, kalau begitu saya ya menerima keislamanmu dan juga menerima sebagai istri. Menikahlah Nabi SAW. Pada saat itu, karena masuk Islamnya Juwairiyah dan dia adalah anaknya Harith. Harith ini kepala suku Bani Mustalik. Melihat kejadian pernikahan Nabi SAW yang resmi dengan Juwairiyah ini, seluruh sahabat melepaskan Bani Mustalik, tawanan. Sudah, karena ini adalah Nabi menikahi anak kepala suku kalian, kami bebasin kalian. Tidak ada tawanan sama sekali. Gara-gara itu teman-teman masuk Islam orang-orang. Gitu kan? Jadi memang ada maslahat di situ. Bukan cuma sekedar, tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu nih. Dan memang subhanallah, saya temukan teman-teman orang yang melakukan poligami dengan tujuan hawa nafsu ini hancur ini. Hanya untuk berbangga-bangga, iya. Kalau dia mengatakan saya punya istri dua, saya punya istri begini, itu tidak akan bertahan lama. Dan tidak ada sesuatu yang mau dibanggakan. Orang yang melakukan poligami teman-teman menambah ekstra sesuatu, ekstra tenaga, ekstra duit, ekstra waktu, ekstra semua. Bukan cuma pikiran masalah biologisnya gitu kan. Biologis setengah jam selesai, 1 jam selesai. Tapi orang setelah itu harus berikan nafkah, harus berikan perlindungan, harus berikan pendidikan. Ini semua harus difahami.